Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa pemirsa. Berjumpa kembali di Agropolitan News edisi hari ini. Selain dua berita tadi, kami juga akan menyajikan beragam berita terkini dan menarik lainnya. Bersama saya Yuni Budi Almeran. Berikut Agropolitan News selengkapnya untuk Anda. Mengawali Agropolitan News hari ini, berikut kami rangkum berita seputar Malang Raya dalam News 60 Detik. Terima kasih Pak Presiden. Pasokan gas LPG 3 kg telat ratusan warga di Kota Batu antri hingga mengular. Antrian untuk mendapatkan gas LPG mengular terjadi di 3 titik, yaitu di Jalan Dewi Sartika, kawasan alun-alun di Jalan Lesti, Kota Batu, Jawa Timur. Liputannya untuk Anda. Pasokan tak kunjung datang, warga di Kota Batu mengantri untuk mendapatkan gas LPG 3 kg. Antrian LPG 3 kg didominasi konsumen rumah tangga dan pengusaha kecil. Ratusan warga antri untuk mendapatkan gas LPG 3 kg terjadi di 3 titik, antara lain di Jalan Dewi Sartika, kawasan alun-alun Kota Batu, dan di Jalan Lesti Kota Batu. Mereka yang telah berjam-jam mengantri mengungkapkan ketidakpuasan mereka atas kelambatan pasokan yang berdampak pada rutinitas sehari-hari dan kebutuhan dapur keluarga mereka. Beberapa warga bahkan menyatakan bahwa keterlambatan pasokan ini telah berlangsung selama beberapa hari, menyebabkan kekhawatiran akan keberlanjutan suplai gas untuk rumah tangga mereka. Salah seorang warga bernama Sumiati mengatakan sudah mengantri sejak pagi, padahal di rumahnya sudah tidak ada lagi gas, sehingga terpaksa memasak memakai Magicom dan menunggu antrian terpaksa harus menaiki ojek. 1 minggu ini tak lebih. Terus masaknya Ibu gimana? Masaknya pakai apa? Pakai Magicom, rebus. Urap itu pakai kolep itu, saya pakai Magicom. Untuk jualan gorengan atau gimana Ibu? Rumah tangga. Sama rumah tangga. Cuma ada 2 ini. Terus ini tadi nggak dapet? Habisan? Ya Allah, lama aku jalan mau motor tadi ojek. Ojek Bu ya sini? Iya.
pulang dari pasar habis di sini. Iya. Pangkalan-pangkalan LPG di wilayah Kota Batu juga merasakan tekanan besar akibat tingginya permintaan. Beberapa di antaranya bahkan terpaksa mengurangi jumlah tabung gas yang dijual kepada setiap pembeli untuk memastikan setiap warga mendapatkan porsi yang sama, yaitu hanya 1 tabung gas LPG. Pemilik pangkalan LPG mengatakan keterlambatan pasokan LPG 3 kg disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk keterbatasan dalam rantai pasokan dan peningkatan permintaan selama periode tertentu dan hari libur. Selain itu, telatnya pasokan gas LPG di Kota Batu juga disebabkan meningkatnya kebutuhan konsumen serta meningkatnya musim hajatan. Terjadi antrian gini, ya Pak? tiap hari 1 minggu itu mestinya nggak ada libur. Kalau dulu loh ini. Nah, sekarang libur, sering libur. Terus faktornya kedua itu apa? Orang-orang itu loh. Lagi musim hajatan ini, Pak, ya? Ya, seperti punya hajat kan sekarang meningkat. Jadi ya cepat habis. Kalau orang katakan orang miskin lah, itu 1 minggu itu 1 itu udah cukup. Jadi saya tanya itu 1 minggu cukup, Pak. Itu keluarga 4 ya, itu cukup. Ada pembatasan, Pak, pasokan, Pak, dari ya, hari? jadi sebetulnya per pangkalan itu harus dikasih hanya 80 atau 100 80 tabung. Ya, Biasanya, Pak? ini. Biasanya berapa, Pak? Iya 80. 80 itu. Tapi ini kan 6 pangkalan itu sebetulnya. Ya paling enggak 100-an lah tiap pangkalan. Supaya memenuhi kebutuhannya, Pak. Ya itu tak cuman sering libur ini loh. Nah, sekarang libur 1 hari itu loh berapa? Kalau sak Batu wes katakan sak Batu itu loh pirang truk 10 truk umpamanya. Kan parah itu. Batu sendiri banyak UMKM usaha itu, Pak, ya? Nah, di samping itu UMKM itu warung-warung kecil lah katakan. Dalam situasi yang seperti ini, diharapkan pihak berwenang akan dapat memberikan solusi yang memuaskan bagi warga. Dan di hari libur untuk tetap mendistribusikan pasokan LPG pada pangkalan, sehingga ketersediaan pasokan gas dapat segera pulih dan kehidupan warga dapat kembali berjalan normal tanpa harus menghadapi antrian panjang untuk mendapatkan LPG 3 kg. Dari Kota Batu, Yan ATV melaporkan. Akibat kelangkaan gas LPG 3 kg di Kota Batu, warga di banyak lokasi harus rela mengantri untuk mendapatkan gas LPG. Pemerintah Kota Batu melakukan langkah strategis untuk menangani kelangkaan LPG. Di antaranya adalah berkoordinasi dengan Pertamina untuk mengeluarkan cadangan LPG 3 kg dan sidak ke agen penjualan agar tidak menahan stok dan mengecek langsung ketersediaan barang. Liputannya untuk Anda. Akibat kelangkaan gas LPG 3 kg di Kota Batu, warga di banyak lokasi harus rela mengantri untuk mendapatkan gas LPG. Pemerintah Kota Batu melakukan langkah strategis untuk menangani kelangkaan LPG, diantaranya berkoordinasi dengan Pertamina untuk mengeluarkan cadangan LPG 3 kg dan sidak ke agen penjualan agar tidak menahan stok dan mengecek langsung ketersediaan barang. Kelangkaan LPG di Kota Batu sudah terjadi sejak beberapa hari yang lalu. Kelangkaan ini diduga naiknya permintaan selama masa liburan dan juga meningkatnya berbagai kegiatan di masyarakat. Kadis Kumjak Eko Suhartono menjelaskan pada 19 Juli tidak ada kiriman LPG 3 kg ke Kota Batu. Padahal kebutuhan resto, sentra kuliner meningkat seiring dengan meningkatnya wisatawan maupun banyaknya warga yang menggelar hajatan sehingga stok semakin langka. Harga LPG 3 kg di banyak toko kelontong sudah mencapai Rp20.000, padahal harga eceran tertinggi Rp18 hingga Rp19.000. Mengatasi masalah kelangkaan gas LPG 3 kg yang masih terjadi, pemerintah Kota Batu mengambil beberapa langkah strategis untuk segera mengatasi kelangkaan gas LPG 3 kg, yaitu berkoordinasi dengan Pertamina untuk mengeluarkan cadangan LPG 3 kg sehingga kebutuhan tercukupi, sidak ke agen penjualan agar tidak menahan stok, dan mengecek langsung ketersediaan barang. Bersurat ke Dirjen Migas Kementerian ESDM untuk menambah jumlah kebutuhan gas LPG 3 kg di Kota Batu, serta segera menambah stok LPG untuk mempercepat penanganan kelangkaan LPG di Kota Batu.
Salah seorang warga menjelaskan kerepotan ketika terjadi kelangkaan gas LPG karena tidak ada alternatif minyak tanah. Dirinya berharap pemerintah Kota Batu bisa segera mengambil langkah agar LPG kembali mudah didapat. Kapan Pak mulai terasa sulitnya nih LPG? Yang paling sulit itu mulai kemarin. Kemarin Pak ya? Mulai kemarin. Mulai kemarin aja nggak ada, baru ini. Baru ini. Tapi untuk cuma satu ini yang masih buka ini di Batu ini. Ya. Dan ini orang kemana-mana tuh ini. Nanti dari jam berapa tadi Pak? Siapa? Bapak ngantri dari jam berapa? Saya agak sepi tadi. Agak. Jadi baru setengah jam lah tadi. Baru setengah jam. Pak, ini kalau berlarut-larut gimana Pak harapan Bapak sebagai warga masyarakat ini Pak? Saya minta tolong sama pemerintah gimana kalau misalnya dinaikkan sedikit ya sih nggak apa-apa sih. Daripada antri seperti ini mengganggu kita waktu kerja, mau waktu berangkat kerja ya toh. Istri masak di rumah ini nunggu. Tapi ini untuk kebutuhan rumah tangga Pak ya? Iya betul, rumah saya belakang sini. Belakang sini Pak ya. Di banyak lokasi, antrian panjang warga yang akan membeli LPG terlihat dan tidak sedikit warga yang terlambat datang dan tidak kebagian LPG 3 kg sehingga harus mencari ke tempat lainnya. Dari Kota Batu, Saiful Akbar, ATV melaporkan. Pemirsa, jangan beranjak dari tempat duduk Anda. Agropolitan News akan segera kembali setelah jeda iklan berikut ini. Selendang Sari, seni pertunjukan, dangdut, dan campur sari. Setiap hari Selasa, jam 7:30 malam, live hanya di ATV. Selendang Sari, dijamin Selendang Sari, dansa setmasa. Terima kasih pemirsa, Anda masih setia di Agropolitan News. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mengunjungi fasilitas produksi amunisi dari PT Pindad yang berada di Turen, Kabupaten Malang. Dalam kunjungan itu, Presiden memberikan apresiasi dan akan terus mengembangkan industri pertahanan dalam negeri. Dengan didampingi Menteri Pertahanan dan Menteri BUMN, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mengunjungi PT Pindad yang berlokasi di Turen pada Senin 24 Juli 2023. Dalam kunjungan, Presiden ingin melihat prospek produksi dari PT Pindad yang memproduksi berbagai jenis munisi. Hal ini dilakukan karena dalam setiap kunjungan ke negara lain selalu bertanya tentang munisi. PT Pindad sebagai industri pertahanan dalam negeri mempunyai peranan penting dan memiliki fasilitas produksi yang berada di Bandung dan Turen. Untuk lokasi di Bandung, PT Pindad untuk produksi senjata dan kendaraan khusus, sedangkan lokasi yang berada di Turen, Kabupaten Malang, memproduksi berbagai jenis munisi. PT Pindad mempunyai peran sangat vital dalam memenuhi kebutuhan munisi baik TNI maupun Polri. Kunjungan Presiden merupakan bentuk atensi dan apresiasi secara khusus terhadap PT Pindad sebagai industri pertahanan dalam negeri serta dukungan atas pemenuhan kebutuhan pertahanan nasional.
Dalam hal ini, pemerintah berkomitmen untuk mewujudkan kemandirian industri pertahanan dalam negeri dan mampu bersaing dengan industri pertahanan global. Salah satu dukungan pemerintah terhadap PT Pindad adalah PMN tahun 2015 untuk meningkatkan kapasitas produksi dan fasilitas produksi munisi. Dengan PMN dapat meningkatkan produksi munisi dari 275 juta per tahun menjadi 413 juta butir per tahun. Untuk terus mengembangkan industri pertahanan akan lebih baik lagi dengan cara bermitra maupun mencari partner. Saya datang ke Pindad bersama dengan Menteri Pertahanan Pak Prabowo dan juga Pak Erick Thohir, Menteri BUMN, untuk melihat prospek dari produk-produk yang diproduksi oleh Pindad. Karena di setiap kunjungan saya ke negara lain, mereka selalu menanyakan mengenai yang berkaitan dengan barang ini, peluru. Dan sekarang dunia memang kekurangan peluru. Sebelum diberi PMN, produksi Pindad untuk peluru ini 275 juta peluru. Setelah kita beri PMN sebesar 700 miliar, produksinya meningkat menjadi 415 juta peluru, hampir 2 kali lipat. Karena memiliki line tambahan dari PMN yang telah kita berikan. Saya hanya ingin menggarisbawahi bahwa industri pertahanan di negara kita memang memiliki prospek yang baik dan harus dikembangkan. Baik yang berkaitan dengan peluru, baik yang berkaitan dengan kendaraan, baik yang berkaitan dengan senjata, semuanya. Karena permintaannya banyak, tetapi tadi di rapat intern tadi saya sampaikan bahwa akan lebih baik kalau kita bermitra, akan lebih baik kalau kita mencari partner, sehingga pengembangan dari Pindad ini akan menjadi lebih cepat lagi. Presiden Joko Widodo menambahkan industri pertahanan di negara Indonesia mempunyai prospek yang baik dan harus dikembangkan, baik terkait dengan peluru, kendaraan maupun senjata, karena banyaknya permintaan dalam pengembangan tersebut. Dari Kabupaten Malang, Max Munir, ATV melaporkan. Sebagai upaya untuk meningkatkan minat baca dan menggali potensi melalui literasi di Kota Batu, Perpustakaan Nasional Republik Indonesia bekerja sama dengan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Batu menggelar talk show dan juga pelatihan kepenulisan bersama Duta Baca Indonesia di Geraha Pancasila, Balai Kota Among Tani. Perpustakaan Nasional Republik Indonesia bekerja sama dengan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Batu menggelar talk show dan juga pelatihan kepenulisan bersama Duta Baca Indonesia Gol Agong. Ia adalah seorang seniman jalanan dan aktivis politik yang berdedikasi dalam mempromosikan budaya membaca dan literasi di masyarakat. Oleh sebab itu, sebagai upaya untuk meningkatkan minat baca dan menggali potensi melalui literasi di Kota Batu, digelar talk show dengan mengusung tema membaca itu sehat, menulis itu hebat. Kegiatan yang dibuka oleh PJ Wali Kota Batu Aris Agung Paiwai ini dilaksanakan secara offline maupun online melalui platform Zoom yang bisa diakses oleh sekitar 5.000 orang dari berbagai daerah di Indonesia. Sedangkan peserta yang hadir pada kegiatan ini merupakan peserta terpilih dari tenaga pendidik, pegiat literasi, pustakawan, mahasiswa, hingga perwakilan siswa-siswi yang ada di Kota Batu. Sesi talk show ini juga menghadirkan narasumber dari Sekretariat Daerah Kota Batu, Guru Besar Universitas Brawijaya, Best Practice, serta Ketua STKIP Taman Siswa Bima yang hadir secara online. Duta Baca Indonesia Gol Agong dalam talk show-nya mengajak pada masyarakat untuk lebih sadar akan potensi yang dimiliki di setiap daerahnya, termasuk di Kota Batu sebagai kota wisata yang bisa dieksplorasi lewat tulisan maupun naskah yang mampu menunjang potensi di Kota Batu.
Selain itu, terkait dengan literasi digital di era perkembangan zaman saat ini, Gol Agung berpesan kepada seluruh peserta yang hadir untuk memanfaatkan literasi digital dengan sebaik-baiknya, terutama kepada anak-anak sekolah, kelompok milenial dan generasi setelahnya, agar dapat memanfaatkan teknologi informasi secara positif dan tak mudah terpengaruh dengan berita hoax. Terlebih pengembangan literasi digital dimulai dari keluarga, di mana orang tua harus menjadi teladan literasi dalam menggunakan media digital. Jadi sekarang ini kita underestimate ya terhadap perilaku anak-anak sekarang, generasi Z dianggap tidak membaca. Nah, sekarang ini zaman bergerak, mereka membaca dengan media katakanlah tidak lagi konvensional, mereka membaca buku-buku yang ada di platform-platform digital. Nggak apa-apa, itu biasa, ada zaman bergerak ya. Di era saya juga, dulu dari mesin tik pindah ke komputer, lalu ke laptop, lalu ke iPhone atau ke Android ya. Itu nggak apa-apa. Yang penting adalah literasi keluarga di rumah. Ayah dan ibu harus mendampingi, bertanggung jawab itu, jangan memutus rantai pengetahuan. Kalau misalnya dia hobi nonton YouTube, nanti kasih tahu, berproduksi lah, bikin film pendek misalnya. Kalau lihat TikTok, ya jangan goyang-goyang aja, arahin. Misalnya bikin resensi, bikin review-review buku atau film, kasih reward sama orang tuanya. Nah sekarang banyak orang-orang yang ikut bertanggung jawab mengadakan lomba-lomba itu, termasuk Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Dia udah bergerak tuh, mendukung di literasi digital. Sementara itu, PLT Kepala Pusat Analisis Perpustakaan dan Pengembangan Budaya Baca Perpusnas Republik Indonesia, Dewi Kartikasari, menjelaskan bahwa kegiatan talk show Duta Baca Indonesia ini terlaksana di 6 daerah dari total sebanyak 12 daerah di Indonesia. Dan pelaksanaan di Kota Batu ini merupakan gelaran yang ke-6. Untuk itu diharapkan lewat talk show dan juga pelatihan ini dapat memberikan manfaat dan dampak nyata terhadap peningkatan budaya membaca dan menulis. Terlebih dapat membawa masyarakat Kota Batu untuk mencapai tingkatan literasi tertinggi, yaitu penciptaan produk barang dan jasa. Dalam hal ini, Perpustakaan Nasional Republik Indonesia juga memberikan apresiasi terkait kegiatan pembudayaan kegemaran membaca dan literasi yang sudah diupayakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Batu, di mana ada 2 kegiatan inovasi yang sudah rutin dilaksanakan, yaitu Babeku, membaca dan berkreasi dalam kunjungan perpustakaan, dan Siboling, kunjungan perpustakaan keliling. Kedua inovasi tersebut menunjukkan aksi nyata dari Kota Batu untuk terus menggiatkan literasi. Tentunya Perpustakaan Nasional selaku pembina akan terus memberikan apresiasi dan mendorong upaya maupun inovasi lainnya di masa yang akan datang. Nah, ini mungkin selaras dengan program, salah satu program nasional kita ya, jadi prioritas nasional itu transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial. Tetapi ini kan bukan kebetulan tidak di unit kerja pusat analisis, tetapi ada salah satu unit kerja di pusat pengembangan perpustakaan umum dan khusus. Nah itu teman-teman itu dibina dan juga dibimbing untuk satu, diarahkan untuk memberdayakan koleksi-koleksi buku di perpustakaan, jadi life skill dan lain sebagainya gitu ya, untuk mereka meningkatkan informasi, pengetahuan diri, sampai pada akhirnya di penciptaan produk barang-barang jasa yang bisa menghasilkan, dan itu juga bisa meningkatkan taraf hidupnya mereka. Dari Kota Batu, Violan Ikhwanda, ATV melaporkan. Pemirsa, jangan beranjak dari tempat duduk Anda. Agropolitan News akan segera kembali setelah jeda iklan berikut ini. Definisi netralitas: bebas konflik kepentingan, tidak memihak, bebas intervensi, objektif, bebas pengaruh, adil. Jaga netralitas ASN dalam pemilu 2024. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Jaga stunting itu penting. Stunting, gangguan tumbuh kembang pada anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang sehingga tinggi badannya berada di bawah standar. Ciri-ciri stunting pada anak: penyebab stunting pada anak:
cara mencegah stunting. Ayo, cegah stunting. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Terima kasih pemirsa, Anda masih setia di Agropolitan News. Terkait rencana merger dua sekolah dasar negeri Kota Batu, yaitu SD Negeri Sisir 2 dan SD Negeri Sisir 5, Komisi C menyampaikan bahwa hal tersebut dibutuhkan sebagai upaya efektivitas dan efisiensi. Terkait rencana merger dua sekolah dasar negeri Kota Batu, yaitu SD Negeri Sisir 2 dan SD Negeri Sisir 5, Komisi C menyampaikan bahwa hal tersebut dibutuhkan sebagai upaya efektivitas dan efisiensi. Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Batu, Dijik Mahmud, bahwa dengan adanya wacana merger tersebut, maka sekolah yang akan di-merger tersebut tahun ajaran depan tidak boleh menerima peserta didik baru. Nantinya secara teknis hal tersebut masih harus dibicarakan lebih lanjut. Apakah siswa yang akan dilanjutkan sampai dengan kelulusannya ataukah dengan merger seluruh kelasnya baik mulai kelas 1 sampai dengan kelas 6. Untuk aturan merger nantinya yang mendetail adalah Dinas Pendidikan, tetapi semuanya bagi Komisi C ditujukan untuk efisiensi dan efektivitas serta nasib bagi para pengajar di tempat tersebut. Dewan sendiri menyadari bahwa sangat berat bagi tenaga pengajar apabila satu kelas tidak sampai 20 siswa. Ya berarti tahun depan sudah tidak boleh menerima lagi SD Sisir 2 itu karena kalau ini mumpung masih dalam proses tahun ajaran baru ya, apakah makanya tadi saya ngomong dibicarakan itu, apakah ini diteruskan sampai lulus, apakah ini di-merger semua mulai kelas 1 sampai kelas 6. Nah itu harus dibicarakan, secara teknisnya seperti itu. Nah aturan mergernya nanti yang lebih detail adalah Dinas Pendidikan, tetapi semuanya itu kalau bagi kami adalah satu efisiensi, yang kedua memang efektivitas, yang ketiga juga nasib dari pengajarnya itu, ya kan seperti itu. Karena kalau di bawah sekarang kan normalnya itu satu kelas minimal 20, gitu. Kalau di bawah 20 kan repot nanti. Saya kira itu. Dari Kota Batu, Abraham Patrika, ATV melaporkan. TK Negeri Pembina dan SPS Anggrek Bulan 12 mengadakan acara wisuda untuk para siswa-siswinya. Tema yang diangkat dari wisuda tersebut adalah giat presentasi dan selebrasi P5. Wisuda TK Pembina diadakan di Gedung Geraha Pancasila, Balai Kota Batu pada Sabtu siang. TK Negeri Pembina dan SPS Anggrek Bulan 12 mengadakan acara wisuda untuk para siswa-siswinya. Tema yang diangkat dari wisuda tersebut adalah giat prestasi dan selebrasi P5. Acara wisuda diadakan di Gedung Geraha Pancasila, Balai Kota Mongtani, Kota Batu. Para siswa-siswi yang akan diwisuda mengenakan toga dan topi wisuda yang membuat mereka terlihat sangat ceria. Acara dimulai dengan sambutan dari kepala sekolah yang menyampaikan rasa bangganya atas prestasi yang telah dicapai oleh para siswa-siswi selama menempuh pendidikan di sekolah tersebut. Selanjutnya dilanjutkan dengan penampilan dari para siswa-siswi yang menampilkan berbagai macam penampilan dari kelompok A, kelompok B, dan kelompok PAUD seperti bernyanyi, menari, wayang, puisi, dan lain-lain. Tri Rahayu selaku kepala sekolah juga berharap dengan adanya giat prestasi dan selebrasi P5 ini untuk menunjukkan hasil dari bimbingan Bapak Ibu guru dan menjadikan anak-anak yang disiplin, tanggung jawab, sopan santun, dan masih banyak lagi. Kami dari TK Negeri Pembina dan SPS Anggrek Bulan 12 sedang melaksanakan giat prestasi dan selebrasi P5. Harapannya tentang kegiatan hari ini, harapan kami adalah memberikan masukan
pelajaran dan menunjukkan hasil dari bimbingan guru-guru anak-anak yang berkarakter, yaitu teladan disiplin, tanggung jawab, sopan santun, dan masih banyak yang lain. Oke, untuk yang di wisuda yaitu yang kelompok B ada 27, sedangkan yang di SPS sampai bulan 12 ada 25, juga diikuti oleh anak-anak kelompok A sebanyak 41. Prestasinya banyak Mbak yang dihasilkan oleh guru-guru, yaitu dari kebersamaan, kemudian nanti akan kita saksikan bersama tari-tarian, kemudian ada wayang, ada tari topeng, kemudian ada puisi, menyanyi, dan semuanya itu adalah hasil karya bimbingan dari guru-guru, juga kerjasama dari Pak Murid, juga Pak Gulpan dan Acara wisuda ini juga dihadiri oleh para orang tua dan keluarga siswa-siswi yang turut merayakan keberhasilan anak-anak mereka. Mereka menyampaikan rasa bangganya dan terharu melihat anak-anak mereka tumbuh dan berkembang dengan baik di sekolah. Dari Kota Batu, Vicky ATV melaporkan. Pemirsa, jangan beranjak dari tempat duduk Anda. Agropolitan News akan segera kembali setelah jeda iklan berikut ini. Cari korban baru. Kamu mau? Oke. Bagaimana? Enak? Kamu mau juga? Oke. Suntik dulu. Siapa lagi? Oke, boleh. Rasain. Oke. Rasain. Definisi netralitas: bebas konflik kepentingan, tidak memihak, bebas intervensi, objektif, bebas pengaruh, adil. Jaga netralitas ASN dalam pemilu 2024. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Terima kasih pemirsa, Anda masih setia di Agropolitan News. Ratusan santri dan warga ikut semarakkan hari jadi Yayasan Pendidikan Islam Raudatun Nasyiin yang ke-25 dengan mengambil tema Histori Budayaku, Tercapai Asaku. Beragam kegiatan digelar oleh pihak yayasan, salah satunya adalah Gerak Jalan Sehat. Untuk acara selanjutnya, ratusan santri dan warga ikut semarakan hari jadi Yayasan Pendidikan Islam Raudatul Nasyiin yang ke-25 yang berlokasi di Dusun Gentong, Purwosari, Singosari, Kabupaten Malang. Dengan mengambil tema Histori Budayaku, Tercapai Asaku, beragam kegiatan digelar oleh pihak yayasan, salah satunya Gerak Jalan Sehat. Mengambil saat awal di Pondok Pesantren Irsyadul Mubtadin, peserta Gerak Jalan Sehat dilepas langsung oleh pimpinan yayasan Kiai Haji Ahmad Syuudi Al-Farouk SPDI. 1. Selamat jalan. Mengambil rute di sekitaran kawasan pondok pesantren, peserta gerak jalan dengan penuh semangat mengikuti jalan sehat yang menempuh hampir 5 kilo jarak yang mereka lewati. Dengan pemandangan alam yang masih cukup asri, pedesaan yang didominasi ladang persawahan, menjadikan jarak tempuh serasa dekat dilalui oleh peserta yang didominasi oleh para murid, santri maupun orang tua murid yang juga sebagai warga sekitar.
Usai mengikuti gerak jalan dan mencapai finish, pihak yayasan juga sudah menyediakan stand bazar yang menyediakan beragam menu masakan dan minuman bagi peserta. Sebelum pengundian berlangsung dengan hadiah yang cukup menarik, mulai dari hadiah utama motor listrik, kulkas, televisi, dan hadiah lainnya. Untuk melepas lelah, peserta gerak jalan juga disuguhi penampilan kesenian dari para murid dari Yayasan Rodotul Nasyiin. Sesuai tema Histori Budayaku Tercapai Asaku, penampilan busana dan tarian Nusantara menambah semarak perak Rauna 25 tahun berdirinya Yayasan Pendidikan Islam Rodotul Nasyiin. Marak perak itu dalam milad atau ulang tahun yang ke-25, seperempat abad. Kita berdua sama umiknya komitmen dan fokus mengabdikan diri dan mengabadikan diri untuk lembaga khusus dalam dunia pendidikan. Yang kita harap zaman itu nggak podo mas, zaman kita dan zaman anak kita nggak sama. Maka dari itu untuk bekal yang paling utama untuk anak kita yaitu ilmu. Ya kita harap nanti hidup lebih bermutu, lebih maju daripada kita. Apalagi Pak, mungkin ditambahkan gerak jalan. Terus, mungkin yang paling penting orang itu sehat. Sehat itu mahal harganya. Manusia itu tahu harga sehat apabila sudah jatuh sakit. Padahal momen kita itu kita ngajak hidup sehat dengan gerak jalan sehat. Pimpinan Yayasan Rodotul Nasyiin Kiai Haji Ahmad Syuuji Al-Farouk SPDI menjelaskan jika usia Yayasan Pendidikan Islam yang dikelolanya sudah seperempat abad dan sampai saat ini Yayasan Rodotul Nasyiin sudah semakin berkembang dan lengkap kebermanfaatan bagi masyarakat untuk mendapatkan pendidikan yang Islam mulai dari jenjang RA, MI, MTS serta pondok pesantren. Dari Kabupaten Malang, Saiful Akbar, ATV melaporkan. Selain alun-alun Kota Batu yang dapat menjadi destinasi wisata untuk beristirahat, di Batu juga terdapat Taman Hutan Bondas yang tidak kalah bagusnya. Taman ini justru lebih asri dan sejuk dengan banyaknya pepohonan dan fasilitas yang cukup memadai. Selain alun-alun Kota Batu yang dapat menjadi destinasi wisata untuk beristirahat, di Batu juga terdapat Taman Hutan Bondas yang tidak kalah bagusnya. Taman ini justru lebih asri dan sejuk dengan banyaknya pepohonan dan fasilitas yang cukup memadai pula. Taman Hutan Bondas ini berada di Kelurahan Sisir, Kecamatan Batu, dan berada tepat di depan Candi Park 1 yang dapat memudahkan pengunjung untuk melihatnya. Taman ini berkisar seluas 12 ribuan meter persegi yang dipenuhi dengan pepohonan yang terlihat sejuk dan asri. Taman ini sangat cocok untuk pengunjung yang ingin melepas penat karena suasananya yang tidak begitu ramai dan juga terdapat tempat duduk ataupun gazebo yang dapat digunakan oleh pengunjung untuk beristirahat. Selain dapat dijadikan untuk pilihan melepas penat, di sini juga pengunjung bisa berolahraga karena terdapat jogging track yang bisa digunakan. Bagi para pengunjung yang ingin menambah feeds Instagram yang bagus, taman ini juga bisa menjadi pilihan karena di tempat ini terdapat spot foto yang bagus dengan pemandangan hijau yang menyejukkan seperti di hutan. Selain itu di sini juga difasilitasi dengan taman baca untuk para pengunjung. Kenapa Mbak memilih Taman Hutan Kota untuk bersantai? Sejuk ya? Seterusnya, menurut Mbak, apa yang masih kurang dari tempat ini? Dan saran dari Mbaknya bagaimana? Kira-kira apa nih yang perlu ditambahi begitu? Tambahi kamar mandi. Taman ini juga bisa menjadi destinasi wisata bersama keluarga. Selain karena tempatnya yang sejuk, di sini juga terdapat taman bermain untuk anak-anak seperti ayunan, jungkir-jungkir dan lainnya. Untuk memasuki Taman Hutan Bondas ini pengunjung hanya perlu membayar biaya parkir sebesar Rp2.000 dengan tempat parkir yang cukup luas. Bagi Anda yang menginginkan suasana sejuk dan asri, berkunjunglah ke Taman Hutan Bondas, Kota Batu. Dari Kota Wisata Batu, Indah dan Laura, ATV melaporkan.
Dan pemirsa, berikut perakiran cuaca Rabu 26 Juli 2023 untuk daerah Malang Raya dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Stasiun Klimatologi kelas 2 Malang. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup Agropolitan News edisi hari ini. Nantikan informasi menarik lainnya pada esok hari di jam yang sama. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Yuni mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.